Hadirin. Arif. Hadir. Iya. Hadir. Diana. Hadir. Fiona. Hadir. Nabila. Hadir. Cucu. Hadir. Ahmad. Ada suratnya nggak? Dian. Azura. Anis. Nabila. Dua kali ya, Pak? Oke, ada yang betul? Rizky, Pak. Enggak. Oke. Ada yang ingat kita minggu lalu belajar apa? Kita minggu lalu belajar syair. Oke, jadi ada yang masih ingat nggak syair itu apa? Diana? Diana, masih ingat syair itu apa? Puisi lama, Pak. Ya, syair itu salah satu bentuk dari puisi lama. Ada yang bisa mencontohkan salah satu contoh syair yang terkenal? Benar, Dumul. Ada satu lagi? Siti Zubaida. Satu lagi? Kalau tidak Siti Zubaida. Oke, jadi itu adalah contoh-contoh syair ya. Kalian sudah mengumpulkan contoh syair kemarin kan? Oke, kita mau dari syair kita sekarang. Cindy, nanti kamu saya kasih nilai di bawah KKM. Ya, kalau kamu belum kumpul 5 menit tadi. Oke. Nah, jadi kita hari ini bakal belajar basic-nya syair. Yang tahu? Puisi. Basic-nya syair. Nah, jadi kita bakal belajar tentang puisi hari ini. Ada yang sudah tahu belum puisi? Kita pakai yang dari dulu. Jadi ada yang paham puisi itu apa? Puisi itu apa? Kata-kata indah. Oke, kata-kata indah. Ada lagi yang bisa menafsirkan puisi itu apa? Karya sastra. Benar sekali. Oke, jadi sebelum kita mulai kita bakal nonton video. Wah, video. Yeay. Ya. Silakan disimak dulu ya. Nah, ini dia. Apa sih puisi itu? Nah, jadi puisi itu merupakan karya tulis sastra yang berisi diksi dengan kata yang kalian nggak ada yang mau nyanyi? Puisi merupakan karya bahasa yang menghadirkan keindahan dengan emosional. Jadi puisi itu pasti berkaitan dengan sisi emosionalnya kita, ya. Nah, puisi itu terdiri dari dua jenis puisi. Ada yang tahu? Orang juga bisa menyebutnya puisi lama, puisi baru, sama puisi kontemporer, ya. Nah, di sini sudah ada nama yang tulis puisi? Belum. Mana aja nih selama SD nggak pernah nulis puisi? Siapa yang sudah pernah nulis puisi? Coba Siti, puisi kamu apa yang kamu tulis? Temanya apa? Biasanya kamu tulis? Lingkungan hidup. Judulnya apa? Salah satu contoh kamu. Sampah itu buruk. Oke. Silakan disimak ya. Susun dalam dengan rima dan irama yang harmonis serta
jadi ingin membuat satu puisi. Nah, tema ini bisa murid-murid dapatkan dengan bebas. Murid-murid bisa memilih tema seperti tema kehidupan, tema cinta, tema pahlawanan, tema keluarga, dan lainnya. Nah, murid-murid di sini juga harus memilih tema yang menarik dan bermakna bagi diri Anda sendiri. Nah, selanjutnya adalah membuat judul yang menarik dan relevan dengan tema yang murid-murid pilih. Oke, dari tema dan perasaan yang murid-murid buat akan memilih kata unsur paling penting dalam puisi. Seperti apa? Oke, kita bicara berpuisi. Nah, ada yang bisa mengulang nggak cara berpuisi tadi gimana? Menentukan tema. Oke, terus Menentukan perawatannya. nah, Susun jadi perasaannya. oke. Nah, jadi kan tadi kan sudah dibahas video apa itu puisi. Nah, puisi itu merupakan karya sastra yang mengungkapkan pikiran dan perasaan penyair dengan bahasa yang indah, padat dan bermakna. Jadi puisi ini merupakan karya sastra dengan bahasa yang indah untuk mengungkapkan perasaan tadi. Nah, menurut KBBI, kalian tahu kan KBBI ini? KBBI ya di rumah. Kalau kalian tidak punya silahkan kalian download di HP kalian. Ya. Nah, jadi menurut KBBI, puisi itu adalah ragam sastra yang bahasanya terikat pada rima, mantra, irama, serta penyusunan tarik dan bagi. Nah, lalu menurut ahli Waluyo 1987, kalau sudah lahir dulu. Oke. Puisi adalah karya sastra dengan bahasa yang dibaca, dibacakan dan diberi irama dengan bunyi yang padu serta kemudian kata-katanya yang indah. Oke, kita lanjut. Nah, maksudnya sih yang unsur-unsur dalam puisi. Nah, sebelum kita membahas ini, siapa yang tahu dua unsur dalam karya sastra ada apa aja? Unsur intrisi dan ekstrinsi. Betul. Pintar. Intrisi dia yang pasti. Oke, jadi kita bahas unsur intrinsiknya dulu. Unsur intrinsik di sini ada ya kalau dari sini kalian bakal menggunakan perasaan kalian di situ. Misal dari diksi-diksinya tadi itu kalian bakal menggunakan aku begitu sedih, cipu mati, gitu ya. Nah, lalu ada nada. Nada ini adalah sikap penyair terhadap pembaca terhadap apa yang dibicarakan dalam puisi, gitu. Lalu ada gaya bahasa majas. Kalian sudah tahu kan majas itu apa? Ada apa aja coba untuk majas? Dan tipografi. Oke. Nah, kalau unsur-unsur intrinsiknya tadi adalah itu. Nah, sekarang ini unsur ekstrinsik. Nah, ekstrinsik ini berarti X itu di belakang penyair itu bisa menjadi unsur ekstrinsik. Penyair ini berasal dari keluarga yang seperti apa, dari lingkungan seperti apa, atau dari pendidikan yang seperti apa. Lalu yang kedua, kondisi sosial budaya penyair itu, atau kondisi sosial budaya lingkungan yang sedang penyair hidup di situ. Shakespeare dengan penyair sekarang itu berbeda kondisi kehidupannya. Dari itu tulisannya juga berbeda. Dari Shakespeare, dari siapa itu? Anwar itu terus
puisi yang masih terikat oleh aturan-aturan. Nah, contohnya itu nah, contohnya itu ada Buidan. benar, apalagi Aduh, lalu kita lanjut ke puisi baru. Nah, puisi baru ini bentuknya itu lebih bebas, jadi dia nggak terikat lagi sama aturan-aturan. Nah, contohnya ada Baesradila, ada orang-orang kita, ada Anwar dan lain-lain. Oke, langkah-langkah menulis puisi. Nah, siapkan niat dan tujuan. lalu tentukan tema. Lalu tulis draft pertama, kemudian, nah ini dia contohnya. Belum. Lalu perhatikan kata bahasa, cek suara, dan minta masukan dari orang dan finalisasi. Oke, ini Bapak punya puisi yang berjudul Tentang Rembulan. Nah, ini ditulis oleh penulis yang bernama Rakaman C. Tahun 2023. Oke. Itu salah satu paling terkenal di Indonesia. Oke, coba dong satu orang bacakan Diana. Coba dong. Versi wajah. Silakan Diana. Ya kan, ini kan namanya membaca puisi harus versi. Anjir. Bijak bestari berbanggakan demi kelintang. Oke, cukup. Lanjut sini. Kedua. Bereaksi mencari apalah rasa daya sebulan sekali mampir menaik merayu pendebat ke panggung kembali kembali anakku sayang menarikan tembang rembulan di atas mading yang pasti mari berjanji dalam rajut bisa lagi berbareng merasakan perih di mata. Ketika saya mendengar sini tadi saya ingat seorang budayawan dari Bali ya. Pak Saiful Amin. Oke. Nah, ada yang bisa mengetahui puisi ini apa, tentang apa? Oke. Jadi puisi ini tentang seseorang yang terpisah dengan mimpinya lalu bisa kembali lagi bersatu. Iya, benar. Nah, apa ini? RKPD 1. Jadi, Bapak di sini mau kalian menerjemahkan puisi tentang rembulan tadi sesuai dengan pemahaman kalian pribadi. Silakan keluarkan kertasnya masing-masing. Oke, sudah. Nah, sekarang Bapak minta kalian terjemahkan ya puisi tadi di kertas masing-masing.
Oke. 3, 2, 1. Oke, sudah selesai semua. Nah, hal yang kedua, ini adalah tugas ya. Nanti tugasnya, Di video ya Pak? ya video ya, nggak boleh. Iya, di depan di buku. Jadi nanti file ini akan Bapak bagikan di grup kelas ya. Nah, kalian silakan baca, kalian pahami, terus kalian buat di dalam lagi ini sesuai dengan pedoman yang sudah Bapak ajarkan tadi tentang puisi ya. Nah, temanya terserah kalian mau tema apa, mau tema sedih, mau tema yang senang, cinta, benar sekali, atau mau tema bujurnya tadi kakek saya itu Abri tadi kan ya dia. Kakek. Ya, atau mau tema tentang apa gitu silakan begitu ya. Yang menginspirasi boleh. Jadi silakan buat ini. Oke. Nah, nanti kita akan mengisi penilaian tentang saya ya. Nanti tugas kalian akan dinilai dengan sesuai tema pada pelajaran ini di depan di kelasnya ya. Oke, ada yang mau membacakan rangkuman kita sedikit? Saya. Silakan kita baca sampai satu paragraf saja. Puisi adalah sebuah bentuk seni sastra yang menggunakan bahasa dan kata-kata secara kreatif untuk menyampaikan perasaan, gagasan, atau pengalaman melalui ritme, suara, makna, dan citra. Ini adalah bentuk ekspresi sastra yang seringkali menggunakan struktur dan gaya yang khas, termasuk penggunaan berbagai elemen seperti rima, ritme, metafora, dan perbandingan untuk menciptakan keindahan dan kedalaman makna. Puisi dapat berkisah tentang berbagai topik, termasuk cita, alam, kehidupan, kemanusiaan, dan banyak lainnya. Puisi juga dapat mengambil berbagai bentuk seperti puisi yang bercerita, puisi naratif yang bercerita, puisi lirik yang mengungkapkan perasaan dan persepsi pribadi, atau puisi bebas yang tidak terikat oleh aturan struktural tertentu. Oke, benar sekali. Nanti jangan lupa ya ini dibaca lagi ketika kalian di rumah dipelajari lagi.